Semuanya, nama aku Ashley dan hari ini aku mau masak butter shrimp aglio e olio. Pertama-tama aku pakai pelindung mulut dulu ya. Kedua, jangan lupa cuci tangan karena personal hygiene juga berpengaruh terhadap makanan kita loh. Habis cuci tangan, kita langsung ke bahan-bahan yuk. Oke, next, ini dia bahan-bahannya. Semua bahan udah aku catat di situ ya. Pertama-tama kita perlu air, lalu tuang air ke dalam panci, dan nyalakan kompor dengan api sedang. Kemudian masukkan spaghetti, kita tunggu sampai melunak ya. Sekarang sudah melunak, kita bisa masukkan garam secukupnya. Sampai menunggu spagettinya melunak, kita tumis dulu ya bahan lainnya. Untuk menumis, apinya jangan terlalu besar ya. Pertama-tama, masukkan butter secukupnya. Bawang putih masuk, lalu tumis sebentar. Setelah itu kita masukkan bawang bombay yang sudah dicincang. Kita tumis sebentar dan tunggu dia sampai bawangnya kecoklatan ya. Oke, sekarang kita beralih ke spagettinya ya. Spagettinya udah lunak, mau kita angkat. Tapi sebelum diangkat, sisihkan sedikit air rebus untuk menumis spagettinya nanti. Terus spagettinya aku saring kayak gini ya. Oke, sekarang bawangnya udah agak kecoklatan, kita masukin udangnya. Terus tumis sampai agak oranye ya warnanya. Kemudian tambahkan sedikit jamur. Lalu kita tumis lagi sampai agak matang. Jika semuanya sudah hampir masak, masukkan cabai giling. Ini opsional ya, kalau kalian suka pedas bisa pakai banyak. Kemudian ditumis lagi. Besarkan sedikit apinya. Kemudian sekarang masukkan spaghetti yang tadi sudah kita rebus. Tambahkan air sisa rebusan spaghetti tadi supaya spaghetti tidak kering. Lalu tumis kembali. Kemudian tambahkan juga bubuk cabai. Terus aku juga mau nambahin herbs-nya. Di sini aku pakai parsley kering ya. Jika menurut kalian seasoningnya kurang, kalian bisa tambahkan sedikit garam atau kaldu ayam ya.
Dan sekarang, spaghetti butter shrimp aglio e olio sudah jadi. Ini aku mau plating dulu ya, supaya lebih bagus kelihatannya. Dan ini dia, spaghetti butter shrimp aglio e olio ala aku sudah jadi. Gimana, enak kan? Thank you for watching. Halo semuanya, nama saya Mikael Rizky Abadilim dari mahasiswa Bunda Mulia. Di saat ini, saya ingin menjelaskan mengenai kebersihan dalam video rekan saya Ashley. Di awal, Ashley sudah mencuci tangan, dan di mana mencuci tangan tersebut berguna untuk membersihkan tangan dari kotoran juga debu. Tentu, kebersihan tidak hanya dalam mencuci tangan. Kebersihan juga terdapat pada bahan-bahan makanan. Tentu bahan makanan yang sudah disediakan, sudah dicuci dan dibersihkan, juga dipotong dengan rapi. Dan juga tidak lupa alat masak yang sudah dicuci dan sudah siap untuk digunakan. Dan pada tahap terakhir ini, tentunya piring yang digunakan sudah dicuci bersih dan makanan sudah siap untuk disajikan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yolanda dan saya akan menjelaskan tentang keselamatan kerja. Bahaya memasak seperti terkena cipratan minyak panas dan uap menjadi penyebab paling umum terjadinya luka bakar, sehingga keselamatan di dapur sangat penting. Suatu cara terbaik untuk tetap aman adalah mencegah terjadinya kecelakaan di tempat paling awal kejadian. Banyak prosedur keamanan memasak yang harus dilalui di dapur demi keselamatan orang yang memasak, guna mengurangi efek berbahaya dari kegiatan masak-memasak di dapur, yaitu dengan cara yang pertama, menggunakan apron memasak. Selain dapat melindungi seseorang dari cipratan minyak panas dan bumbu ketika seseorang memasak, apron juga dapat digunakan untuk menyimpan beberapa peralatan memasak, seperti lap atau hand cover. Yang kedua, menggunakan pelindung mulut. Berguna untuk melindungi hidung dan mulut selaku alat pernapasan, agar terhindar dari debu, gas, ataupun bahan kimia lainnya yang berbahaya. Dan yang ketiga adalah mempergunakan peralatan sesuai dengan fungsinya. Terima kasih. Halo, nama saya Aswin. Saya akan menjelaskan tentang kesehatan. Saya akan memberitahu cara menjaga kesehatan makanan saat proses memasak. Yang pertama adalah mencuci tangan. Dengan mencuci tangan, kita bisa menghilangkan bakteri yang ada di tangan kita. Lalu, menggunakan perlengkapan memasak. Selain untuk keselamatan, perlengkapan memasak juga berguna agar makanan yang kita masak tetap higien dan terjaga kesehatannya. Lalu, dari segi bahan, tentunya bahan makanan harus fresh. Dan pencucian bahan makanan harus lebih dari sekali agar terjamin kebersihannya dan tentunya sehat. Alat untuk memasak juga harus bersih agar tidak ada bakteri yang tercampur di makanan yang kita masak, sehingga dapat menghindari gangguan terhadap kesehatan pencernaan. Sekian dari saya, terima kasih.